Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo dari Pertuni Banyumas. Saya seorang tunanetra dan di sini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara seorang tunanetra dalam menggunakan komputer atau laptop bicara ya. Kita langsung mulai saja ya dengan di sini benar-benar saya menggunakan laptop. Dan di sini kondisi mati ya. Kita akan menyalakan dengan menekan tombol powernya. Ya. Desktop Windows sign. Desktop window. Taskbar. Ya. Bisa didengar tadi ya ketika tadi ada narator dan bergabung dengan kita sekarang menggunakan NVDA ya. Non-Visual Desktop Access tadi. Notification from SMS. Ketika keluar kata-kata tadi dari narator dan ada NVDA yang perempuan itu ya, nuance kalau kita katakan di sini di NVDA itu mengatakan Windows taskbar gitu ya, berarti ini laptop sudah siap kita gunakan. Escape. Ya, kemudian kita perkenalan ya untuk mencoba memperkenalkan tombol-tombol yang ada di keyboard ya, di keyboard laptop atau komputer kita. Kita gunakan tombol insert dan angka 1 ya, insert angka 1 untuk mengunci dulu biar nanti gak kemana-mana. Input tone. Udah kita kunci. Nah sekarang kita bisa cek ya. Escape. Escape. Nah ada kita tombol ini escape ya. Kita perlambat lagi saja ya biar lebih nyaman. CPRL. CPRL plus shift plus and failure plus down arrow. CPRL plus shift plus and failure plus down arrow. Better access the currently active setting in the shift setting left control. Escape. Oh ya. Escape ini, tombol escape itu berada di pojok kiri atas ini. Fungsinya untuk keluar atau ya keluar dari sebuah perintah yang kita tidak tahu ya gitu, atau yang tidak kita harapkan biasanya gitu. Nah kita tombol escape ini untuk keluar dari itu. Kemudian di bawah tombol escape ya ada graf itu semacam kayak lambang sih, lambang apa sih ya, kayak cacing gitu ya mungkin, atau bendera gitu-gitu. Untuk kita sih tidak ada fungsinya. Ini mungkin ke arah nanti kalau dalam pengetikan ya gitu, mungkin untuk membuat simbol-simbol gitu kita pakai tombol graf ini gitu. Kemudian di bawah tombol graf ini ya ada tombol tab ya. Tab ini kalau dalam kita kan fungsinya untuk mencari tombol-tombol perintah yang ada gitu, seperti OK, cancel dan sebagainya ketika kita memberikan satu perintah di komputer ini gitu. Kalau dalam penulisan atau pengetikan di Word atau lainnya itu untuk memberikan jarak ya, jarak tertentu. Jadi misalnya nama tab gitu, .2 gitu, terus bawahnya lagi enter, alamat .2. Nah .2 nya itu bisa sama nanti ukurannya gitu, sesuai dengan tab yang kita atur gitu. Paham ya? Oke lanjut. Di bawah tombol tab ada NVDA, caps lock. NV caps lock. Nah ketika
ini karena saya menggunakan tombol keyboardnya keyboard laptop. Ketika 2 kali ketuk, 2 kali tekan, End caps lock. caps lock ya. Caps lock itu untuk mengunci supaya huruf itu besar semua. Itu. Kalau caps lock off berarti kecil semua. Dan ini juga untuk kalau 1 kali tekan. NVDA. NVDA. Nah, 1 kali tekan ini. NVDA. Nah, ini fungsinya untuk seperti kayak insert tapi bisa kita gunakan di caps lock dengan 1 kali tekan. Gitu. Kemudian di bawah caps lock ada Left shift. ya. Left shift itu shift yang di kanan karena shift ini ada 2. Ada di kanan dan ada yang di kiri ya. Satu yang di kiri, left itu kan kiri, berarti itu di bawah tombol caps lock tadi. Yang di kanan ada di bawah tombol enter. Nah, sama sih fungsinya sama. Gitu. Shift ini ketika kita tekan dan kita pakai tambah panah kanan, itu ngeblok satu tulisannya, satu kata blok satu. Ngeblok itu kayak memberi tanda ya, memberi tanda untuk ya namanya blok gitu. Bisa juga untuk memberikan menekan jadi huruf besar. Shift terus sama huruf itu jadi huruf besar. Nah, huruf kapital A, B, C, D, E, F kayak gitu. Atau juga bisa fungsinya untuk kalau kita tekan di angka 1 sampai 9 sampai 0 itu ada simbol-simbol tertentu yang ada di atas itu ya. Jadi dalam simbol-simbol angka-angka itu atas, kalau kita menekan shift itu jadi simbol. Nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian di bawah lagi ada tombol apa? Left control. Ya, left control ya. CTRL ya. Di sini tulisannya CTRL mungkin kalau orang yang lihat atau orang awas lihatnya CTRL, left control. NVIDIA menyebutnya left control, itu fungsinya bisa macam-macam ya. Nanti kalau penggabungan dengan tombol lain seperti misalnya Ctrl C itu bisa copy, Ctrl X bisa cut gitu ya. Ctrl S bisa save atau menyimpan dan lain sebagainya. Ctrl A bisa ngeblok semua, diblok semua bisa. Gitu. Nah, ini left control. Left control berarti kontrol sebelah kiri ya. Kalau yang kanan juga ada. Jadi ada juga tombol kontrol itu ada 2, kiri sama kanan. Gitu teman-teman. Yang kanan nanti sebelah bawahnya shift kanan itu ada juga. Oke, paham ya. Terus apa lagi? Tadi dari atas ke bawah ya. Sekarang dari tombol escape ke kanan. Ya, dari tombol escape tadi mana? Ujung kiri atas. Sekarang ke kanan. Mute. Volume down. Oh ya nih, kalau ini sih kita pakai laptop jadinya fungsinya banyak ininya ya. F1. Nah. F2. F1. Nah ini F1. Jadi di sini di sebelah escape itu ada tombol namanya F1, F2, F3 sampai F12 ya, dengan berbagai macam fungsi ya. Nggak usah dihafalkan semua, nanti pusing kita ya. Yang penting-penting aja ya, dasar-dasarnya mungkin ketika untuk menutup menutup salah satu Windows ya, atau lembar kerja gitu, tinggal tekan tombol Alt F4. Nah, F4-nya di situ ada. Nah, Alt-nya mana nanti ya? Alt-nya nanti kita akan terawang di sini. Akan kita jelaskan lagi.
Oke, jadi di sebelah tombol escape ada F1 sampai F12. Nah, ini dengan berbagai macam fungsi. Nanti banyak sih fungsi-fungsinya. Ya, mengenal dulu aja ya. Kemudian di bawah escape apa? Graph itu ya, atau lambang graph itu ada tombol apa? 1, 2, 3, 4. Ya. Ada angka. Ini angka 1, 2, 3 sampai 0. Jadi sebelah 9 itu 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 0. Ya, gitu. Dan di sebelahnya 0 apa? Kita lihat. 0, dash, dash, dash. Dash ya, dash. Itu dash itu strip ya. Nah, strip atau tanda hubung. Kalau dipencet bersama dengan huruf dengan tombol shift, itu ada underline atau garis bawah. Gitu. Kemudian sebelahnya dash. Dash, dash, dash. Oh iya, equals itu sama dengan ya, tombol sama dengan. Ketika kita tekan shift sama equals itu akan jadi plus atau tambah, simbol tambah. Gitu. Dan di sebelahnya equals itu adalah backspace ya. Backspace itu fungsinya untuk menghapus huruf ya di sebelah kiri. Jadi nanti ada semacam kayak kursor ya. Kursor itu kayak kedip-kedip gitu. Kalau orang awas tuh katakan kursor, atau kalau kita sih kadang kita nggak lihat ya. Yang jelas nanti ketika di backspace itu akan menghapus huruf di sebelah kiri gitu biasanya. Oke, paham ya? Ya itu dulu. Terus yang dasar lagi di bawah lagi, kita ke bawah, langsung ke bawah dulu. Ke bawah adalah tadi yang paling bawah sebelah kiri apa? Left control. Ya, left control ya. Di sebelahnya adalah tombol Left windows atau lambang Windows atau start menu. Kita ngomong start menu. Ini fungsinya apa? Untuk kalau di komputer atau laptop ini akan membuka perintah-perintah ya yang ada di Windows. Iya, seperti aksesoris, macam-macam banyak ya, yang aplikasi-aplikasi yang ada juga gitu. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan tombol Windows ini ya, atau start menu. Terus sebelah dari start menu atau Windows adalah left alt ya. Left alt ini adalah untuk banyak fungsinya sih, kayak tadi contoh untuk menutup sebuah Windows atau lembar kerja. Kalau orang lihat itu kan ada lambang X ya, atau close, kita klik. Kalau yang tunanetra ini tinggal menekan tombol Alt sama F4. Nah, ini untuk menutup. Dan banyak fungsinya lagi, nanti banyak sekali kan fungsi, nanti kita akan belajar itu juga ya. Ini mengenal dulu. Dan sebelahnya left alt itu apa? Space. Ya, space atau spasi ya. Spasi nanti ya fungsinya tahu teman-teman semua ya, memberikan spasi atau jarak ya dalam kalimat, dalam satu kata. Misalnya Bowo Pertuni, Bowo space Pertuni gitu, spasi ya gitu. Kemudian di sebelah tombol spasi apa? Nah, right out. Jadi tombol spasi ini diapit oleh dua tombol alt
ya, yang kiri dan yang kanan. Gitu. Terus sebelahnya Right control. Right control. right control. Sebenarnya kalau ini di keyboard laptop sih, tapi kalau yang di keyboard komputer adalah di sebelah alt itu biasanya ada lambang tombol aplikasi. Left arrow. Ya, Applications. nah, Applications. 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 ya, kayak gitu, application. Nah, itu, ini sih. Jadi di sebelah tombol left alt misalnya aplikasi, baru kontrol kalau nggak salah. Ya, kemudian di sebelahnya ini ada Left arrow. Left arrow. Left arrow. left arrow. Left arrow itu berarti apa? Tanda panah ke left, kiri ya, ke kiri ya. Ya, nanti akan di fungsinya banyak juga itu nanti. Kemudian sebelahnya left arrow atau tombol panah kiri adalah Down arrow. down arrow atau tanda panah ke bawah. Ya. Terus sebelahnya down arrow adalah Right arrow. right arrow. Right arrow itu tombol panah kanan ya. Ya. Oke. Kemudian di atasnya down arrow tadi yang di tengah-tengah adalah Up arrow. Up arrow. up arrow ya. Up arrow itu tanda panah ke atas. Gitu dulu. Ya, itu dulu aja untuk pengenalan tombol-tombol ya. Kemudian di tengah-tengah ini adalah huruf ya. Berarti di sebelahnya kita raba di sebelahnya tab ya. Tap. Tap. Nah, sebelah tab itu berarti di mana? Kalau dari atas, escape berarti tombol ketiga dari atas ya. Tap. Nah, di sebelah tab adalah T. W. A. R. T. Y. U. I. O. P. Nah, ini kalau biasa teman-teman gunakan handphone ya, ini adalah tombol QWERTY ya. QWERTY gini. Kenapa dikatakan tombol QWERTY? Karena itu urut-urutannya key, queen, W, E, R, T, Y. Ya, itu tuh QWERTY gitu ya. Y itu. Terus U, I, O, P ya. QWERTY, I, O, P. Queen, W, E, R, T, Y, I, O, P ya. Kemudian di bawahnya berarti di sebelahnya tombol apa? N caps lock. Caps lock ya, caps lock ya. A. S. D. A. S. D. F. G. H. J. K. L. Nah, itu dulu. ASD, Z. A. S. D. F. G. H. ASD, FGH, J. K. L. JKL ya. ASD, FGH, JKL. Kemudian kita ke bawahnya lagi, berarti di tombol apa? Left shift. Left shift. Left shift ya. Sebelahnya left shift apa? Z. X. J. V. B. N. M. Comma. Z, Z, X, C, V. B. N. Z, X, C, V, B, N, M. N. M. 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 Ya, M ya. Sampai M dulu aja. Ya, oke, bisa dipahami ya. Kok pusing banget sih? Ini gimana cara ininya? Nah, ini makanya kenapa dari setiap tombol keyboard ini ada, kalau kita raba ya, itu di huruf C, F. di F, F. J. sama J itu ada kayak apa? Ada yang timbul
ya, kayak semacam garis tapi timbul. Fungsinya adalah untuk agar kita bisa mengetik dengan ketikan 10 jari. Nah, caranya gimana? Nanti dengan cara raba, jadi telunjuk kiri berada di tombol F dan telunjuk kanan ada di tombol J. Nah, tinggal kita nanti ngeraba. Jadi kalau orang awas atau orang yang melihat itu akan menggunakan seperti itu. Makanya mereka cepat ngetiknya gitu. Dan kita lebih cepat lagi karena kita nggak lihat tapi kan terbaca ini semua huruf-hurufnya. Nah, ini. Jadi ketika ada yang salah pasti akan ngomong, dan itu mempermudah kita untuk mengetik gitu teman-teman. Jadi nggak usah dihafalin ya, nggak perlu dihafalkan mana nih, nggak perlu, karena begitu raba ya, raba jari telunjuk kiri di F, telunjuk kanan di C, nanti sisanya tinggal semua jari ini akan bergerak mengikuti, semua itu akan hafal dengan sendirinya gitu. Paham ya? Kemudian tadi yang di tombol, masih inget ya tombol backspace ya, berarti ada tombol tombol backspace ada di deretan kedua dari atas ya, di sebelahnya angka-angka dari 1 sampai 0, kemudian dash ya, dash atau strip, equals sama dengan, terus apa lagi? Backspace ya. Di bawah backspace ada backslash. Backslash itu apa? Jadi garis miring kebalik ya. Kalau garis miring kan biasanya dari kanan ke kiri ya. Ini kiri ke kanan, kebalik ya. Ya nggak banyak sih yang menggunakan backspace ya, tapi dihafalkan saja. Backslash maksudnya. Kemudian di bawahnya backslash itu ada tombol ya, enter itu untuk menekan satu perintah ya, misalnya OK, cancel atau apa yang lain gitu. Ya, terus right shift itu di bawahnya enter itu ya, dan bawahnya lagi control, right control. Oke, paham ya? Sudah. Jadi terus kemudian nah, di sebelah kirinya tombol backslash ya, itu ada right bracket. Right bracket itu apa? Itu semacam tanda kurung tutup tapi bentuknya siku ya. Ya, bentuknya siku ya. Kurung tutup siku ya, kita katakan kurung tutup siku sebelah kanan, dan sebelahnya left bracket itu kurung tutup siku sebelah kiri ya gitu. Itu dulu aja yang dihafalkan. Kemudian di sebelah tombol enter apa? Ya, tanda kutip ya, sebenarnya tanda kutip. Semi. Nah, sebelahnya tanda kutip itu semi, yaitu titik koma ya, titik koma. Nanti kalau ditekan shift itu baru Right shift plus semi, right shift plus semi, shift plus semi. ya, kayak gitu. Ada titik 2. Ada. Jadi di atasnya titik koma ada titik 2 kalau dipencet shift. Begitu juga tadi yang kutip itu, dik itu, kalau kita pencet shift jadi tanda kutip double ya. Gitu. Ya, paling itu dulu untuk masalah pertombolan yang harus dihafalkan tadi ya. Tombol escape ya, tab, caps lock itu, dan itu bersama dengan tombol
insertnya NVDA ya, gitu ya. Kemudian kalau sekali tekan insert NVDA, kalau 2 kali tekan itu caps lock ya. Tapi kalau di tombol keyboard komputer itu tidak ada sih, itu ada tombol insert itu di bagian bawah, itu sebelah kanannya tombol anak panah itu ya. Kemudian tadi apa yang dihafalkan lagi, control ya, left control sama right control. Jadi yang di paling kiri bawah itu tombol control ya, itu shift Left shift. atasnya ya, itu paling terus spasi Space. 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 ya. Angka itu di mana? Di baris kedua paling atas ya, sebelahnya tombol graph Graph. 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 ya, graph itu ya. Sekian dulu untuk masalah pertombolan. Kemudian kita buka lagi ya untuk ini. Jadi dengan menekan tombol insert angka 1 ya, atau caps lock angka 1. NVDA. 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 Caps lock 1. Escape. Escape. Left out. NVDA. NVDA plus 1. Input help off. Escape. Input health off, itu berarti sudah dibuka kuncinya. Jadi udah Escape. kembali seperti semula lagi. Space. Kita akan mengenal tombol-tombol NVDA ya. Tombol-tombol NVDA apa saja? Ini berkaitan dengan cara cara mempercepat atau memperlambat pengucapan. Nah, tombol apa saja? Adalah dengan menekan tombol control ya, shift, insert atau atas caps lock, kemudian dengan tanda panah atas atau bawah. Kita coba ya. Rate 55. Rate 60. Rate 65. Rate 70. Di situ sudah tertera rate 65, 70, itu sampai terserah kita mau atur pengen berapa kecepatannya, atau mau dikurangi dengan menekan tombol control, shift, dan caps lock atau insert tanda panah bawah. Rate 65. Rate 60. Rate 55. Rate 60. Rate 5. Rate 50. Rate 45. Ya, seperti itu. Kita bisa cek bedanya apa ya, nanti kita ambil contoh nih. A. Dispatcher window. Dispatcher expanded day. Level 2 desktop job day. Documents jobs enter. Tab. Items review list. Custom office apparatus. My data sources 2 C. Supply web software enter. Supply web software urus. Supply web software urus. Ya, ini ada sebuah lirik lagu ya dari Ardhito Pramono. Ini kalau untuk membaca, nanti dulu ya, kita lebih karin dulu. Ini dulu, kecepatannya ya. Ini kecepatan dari 45 ya, segini nih. Supply web software urus. Supply web software urus. Ya, seperti itu. Ketika kita percepat ya, sampai kita naikkan nih ke 65 deh. Rate 50. Rate 55. Rate 60. Rate 65. Jadi segini kecepatannya. Supply web software urus. Supply web software urus. Supply web software urus. Iya, seperti itu, lebih cepat. Kita perlambat ke 30 ya, misalnya. Tadi dengan tombol apa? Control, Shift, Insert atau Caps Lock, tanda panah bawah. Rate 6, rate 5, rate 5, rate 40, rate 40, rate 35. Rate 30. Ya, ini di 30, jadi seperti ini. Supply web software urus. Seperti itu. Ya, seperti itu.
ke Bye, I'm blank. I'm sitting by the door. Aku duduk di depan pintu. seperti itu. Kemudian ada tombol NVDA. I'm sit blank by. Gimana sih caranya kalau membaca keseluruhan tanpa harus pakai tanda panah ke bawah-bawah? Kalau ini kan ke bawah terus, ketika habis pakai ke bawah lagi tanda panah bawah. Bye, Ardito Pramono. Blank. I'm sitting by the door. Nah gitu, itu kan per baris ya gitu. Ini kalau tanpa ini. Nah, shortcut untuk tombol untuk membacakan keseluruhan itu dengan menekan tombol insert atau caps lock huruf A. Bye, cigarettes of orders. Seperti ini contoh. Cigarettes of urus by Ardito Pramono. I'm sitting by the door. Aku duduk di depan pintu and ready to explore dan siap untuk menjelajahi the feelings you have when you passed that store. Perasaan yang aku miliki ketika aku lewat toko itu. Watch you look older. Melihatmu terlihat lebih tua. Sitting down with cigarettes of. Ya itu kan membacakan seluruh sampai ke bawah sampai selesai. Tapi gimana sih cara menghentikan supaya nggak ngomong baik ya, nggak bicara terus ya gitu. Supaya nggak bicara terus, ini gimana caranya nih gitu kan. Nah ini caranya hanya menekan tombol kontrol saja ya, bisa left control atau right control. Kontrol di mana? Kiri bawah ya. Coba ya, kita coba ya. Melihat dan aku harus berapa cigarettes of orders. Cigarettes of urus by Ardito Pramono. I'm sitting by the door. Aku duduk di depan pintu and ready to explore dan siap untuk menjelajahi the feelings you have when you terus kita passed that tekan store. kontrol ya. Yang aku miliki ketika. Ya langsung berhenti. Seperti itu caranya. Ini ya seperti itu caranya untuk menghentikan supaya si NVDA nggak ngoceh terus gitu ya. Oke. Documents window. Escape. Sekarang kita bagaimana sih caranya untuk mematikan laptop ini atau komputer ya. Caranya gitu, dengan cara kita ya sebagai tunanetra adalah dengan menekan tombol Windows M atau Windows D ya. Pakai Windows M aja ya. Atau start menu M ya, kita coba. Oh ini nggak keluar, di sini ada tulisan desktop gitu. Tapi ini nggak keluar, nggak apa-apa. Kemudian kita pencet tombol Alt sama F4. Alt di mana? Sebelahnya spasi ya. Alt dan F4. F4 di mana? F4 ada di baris paling atas, di sebelahnya escape keempat itu ya. 1, 2, 3, 4 F4. Ditekan secara bersama-sama atau Alt dulu baru F4. Alt-nya tekan, jangan dilepas, kemudian pencet F4 ya. Baru dilepas. Shutdown Windows dialog. What do you want the computer to do? Combo box shutdown colap set Alt plus W. Nah, itu kan keluar perintah seperti itu. Mau shutdown, kalau kita tanda panah bawah itu Restart. bisa restart Shutdown. atau shutdown. Nah, kita pilih shutdown ya, lalu tekan apa? Enter. Enter di mana? Di bawahnya backslash ya. Backslash di mana? Berarti di kalau itu ada di sebelahnya, kalau tombol-tombol angka itu ada backspace, bawahnya backslash, dan bawahnya backslash ada enter. Kita enter. Desktop list. Were not selected as secure. Nah, kalau sudah bunyi tunung, nah itu berarti si Windows ini atau laptop atau komputer Anda ini sudah bersiap sedang shutting down atau mati ya. Gitu. Dan ini sudah aman. Kita bisa tinggalkan atau tutup laptopnya. Begitu. Tunggu berapa detik ya? Paling cuma 5 detik atau 10 detik selesai. Gitu. Ya, sekian dulu ini materi untuk pengenalan tombol-tombol dan shortcut NVDA. Semoga bermanfaat. Terima kasih.